Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad kelima Masjid Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya beribadah, dan nikmat kesehatan. Marilah nikmat-nikmat tersebut kita jaga dengan mensyukurinya dan senantiasa mempergunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami akan mengangkat sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berjudul Fawaidu Siyanatil Lisan, Faidah-faidah menjaga lisan. Mengapa materi ini kami angkat ke permukaan? Karena akhir-akhir ini banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin yang tersandung masalah, yang terjadi gesekan satu sama lain, yang tadinya rukun kemudian menjadi bertengkar karena hanya gara-gara masalah lisan, gara-gara masalah satu perkataan, satu omongan, yang lain tersinggung, kemudian terjadilah gesekan, terjadilah pertengkaran dan lain sebagainya. Dengan mempelajari faedah-faedah menjaga lisan ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mampu memelihara lisan kita dalam berbicara, sehingga sesama kita terjadi kerukunan, saling bersatu dan tidak berpecah belah. Amin ya rabbal alamin. Syekh hafizahullah ta'ala memulai risalahnya setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka risalahnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian niscaya tidak akan mampu
menyebutkannya satu persatu dan menghitungnya. Syekh mengajak kita untuk merenungkan betapa banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat indera perasa, nikmat yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala tebarkan semua nikmat tersebut di muka bumi ini. Untuk apa? Agar manusia mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Syekh juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-53. Wa yaqulu jalla sya'nuhu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan segala nikmat yang ada pada kalian semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'amallahi 'alaina katsirah. Wa ni'amallahi 'alaina katsirah, dan nikmat-nikmat Allah itu kepada kita sangat banyak sekali. Wa atayahu subhanahu 'adidah la tuhsa wa la tu'ad, dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangatlah banyak, beragam, tidak bisa disebut-sebut, tidak bisa dihitung. Kita bernafas setiap detik, Allah Subhanahu wa taala tidak pungut biaya, gratis. Coba kita berpikir, kalau seandainya nafas kita yang kita keluarkan ditarik biaya, tentu kita nggak akan mampu untuk membayarnya. Allah Subhanahu wa taala sediakan gratis oksigen di luar sana, udara sehat di luar sana. Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat air untuk kita minum. Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat buah-buahan, nikmat makanan, nikmat perasa, yang mampu merasakan makanan mana yang enak, mana yang asin, mana yang pedas dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala pula berikan kita nikmat lisan, yang mana dengannya kita mampu berbicara, mampu berkomunikasi satu sama lain, mampu membangun ukhuwah, membangun silaturahim antara satu dengan lainnya. Kemudian secara khusus Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr menyorot nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan. Dalam firman-Nya yang mulia dalam surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah telah kami jadikan kepada kalian manusia dua mata untuk melihat, indera penglihatan untuk melihat segala yang terjadi di muka bumi ini, untuk melihat karunia-karunia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walisanan wa syafatain. Walisanan wa syafatain, dan lisan, ya, lidah manusia itu untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Wa syafatain, dan dua bibir sebagai pelindungnya. Naam, mannallahu alaina bihataini ni'mataini al-'azimataini, ni'matul 'ainain wa bihima al-ibsar. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita, menganugerahi kita dengan dua nikmat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Balad tadi, yaitu yang pertama nikmat 'ainain, nikmat dua mata. Wa bihima al-ibsar, dengan dua mata itu kita bisa memandang, kita bisa melihat, kita bisa bertemu satu sama lain. Wa ni'matul lisan wa bihin nutqu wa tu'inuhu syafatan, dan yang kedua adalah nikmat lisan, yang mana dengan lisan itu manusia dapat mengucapkan perkataannya, manusia dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Wa tu'inuhu syafatan, dan lisan itu tidaklah dilindungi kecuali dengan kedua bibir. Wallahu azza wa jal ja'ala aidan fi syafataini ghita'un lil fami, kama annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala likulli 'ainin jafnaini huma ghita'un lil 'aini. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bibir sebagai pelindung bagi lisan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kedua alis untuk melindungi kedua mata kita dari debu, dari kotoran,
ya, dari gas-gas beracun dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala jadikan bibir kita ini sebagai pelindung untuk lisan kita. Bayangkan kalau orang punya lisan nggak punya bibir, bagaimana dia bisa berbicara? Bagaimana dia bisa membaca Al-Quran? Bagaimana dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fama a'dhaman ni'mah wa ma akbarul atiyah. Nas'alullahu azza wa jalla an yuzi'ana syukraha wa an yu'inuna ala isti'maliha fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa ma yurdihi. Maka Syekh berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya tadi manusia dapat bersyukur dengannya dan manusia dapat menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang diridhoinya. Kemudian Syekh melanjutkan, Allah Azza wa Jalla menganugerahi kita nikmat-nikmat tersebut, dan termasuk bagian dari mensyukuri nikmat tersebut adalah tidak mempergunakannya kecuali di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna min syukrin ni'mah ni'matul lisan wa ni'matul ainain an la tusta'malu illa fi ta'atillah. Cara mensyukuri nikmat tersebut adalah mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antusana an kulli ma yaskhatullahu tabaraka wa ta'ala, dan memeliharanya dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Wa man akramahu Allahu bi siyanati basarihi wa siyanati lisanihi faza bi fawaidin 'azimah wa khairatin 'amimah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan pemeliharaan penglihatannya, dengan pemeliharaan lisannya, maka sungguh dia beruntung dengan faidah-faidah yang agung dan kebaikan-kebaikan yang banyak yang dipetik tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa faidah dalam memelihara lisan, beberapa keuntungan yang dapat diraih manusia ketika dia mampu menjaga dan memelihara lisannya. Famin fawaidi siyanatil lisani wa hifdih. Yang pertama, faidah menjaga lisan adalah anna dzalika sababun li ghufraniz dzunub wa salahul a'mal. Menjaga lisan, memelihara lisan itu adalah sebab-sebab datangnya ampunan Allah Azza wa Jalla dan sebab-sebab bagusnya amal ibadah seorang hamba. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus, ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau kita kerjakan itu yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan yang benar, dengan perkataan yang lurus. Apa hikmah di balik ayat ini? Ternyata ucapan yang lurus, perkataan yang benar, ketika seseorang mampu memelihara lisannya, mampu menjaga lisannya, berkata-kata yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki amal kita.
Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Ini faedah yang pertama, yaitu menjaga lisan, memelihara lisan akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal ibadah kita. Mari kita lihat, mari kita perhatikan ayat ini. Orang-orang yang mampu berkata baik, mampu jujur dalam berkata, mampu menepati kata-katanya, menepati ucapannya, maka pasti amal ibadahnya pun akan baik, amal ibadahnya pun akan bagus. Dia akan menjaga hati-hati, menjaga amalnya sebagaimana dia hati-hati menjaga lisannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah memelihara lisan yang kedua, wa min fawaidi siyanatil lisan anna fi dzalika dhamanan lil 'abdi bidukhulil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memberikan jaminan dengan masuk surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mampu memelihara lisannya, menjaga lisannya. Faqad rawa al-Bukhari an Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu an anna an-nabiy alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari jalur sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjamin bagiku ma baina lahyaihi, apa-apa yang terdapat di antara kedua kumisnya, yakni kumis dan jenggotnya, yakni lisan kita, wa ma baina rijlaihi, dan apa-apa yang terdapat dalam antara kedua kakinya, yakni farji kita, atman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita lihat dalam hadis ini, siapakah yang menjadi ad-dhamin? Siapakah yang memberikan jaminan? Yang memberikan jaminan tidak lain adalah makhluk yang paling utama, sebaik-baik manusia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jaminan yang diberikan gak main-main, surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan syaratnya dua. Yang pertama tadi apa? Mampu memelihara lisan kita. Antara kedua kumis, antara kumis dan jenggot ada apa ini? Ada mulut kita, ada lisan kita. Wa ma baina rijlaihi, dan antara kedua kakinya, yaitu apa? Kemaluannya, kehormatannya, farjinya. Siapa yang mampu menjaga kedua itu, maka Rasulullah menjamin baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesederhana kita memelihara ucapan kita, mengontrol lisan kita, ternyata faedahnya sangat besar, yaitu apa? Sudah dapat ampunan, ya, kemudian amalnya bagus insyaallah, dan dijamin surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal umur allati yudalu biha hadha ad-dhaman an yahfadhal 'abdu farjahu wa an yahfadha lisanahu. Dan perkara yang dapat memperoleh jaminan surga ini diantaranya adalah seorang hamba memelihara lisannya dan seorang hamba menjaga kehormatannya, kemaluannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa min fawaidi siyanatil lisan, dan faidah menjaga lisan yang ketiga adalah an-najah. An-najah, keselamatan. Najatul 'abdi fi dunyahu wa ukhrahu. Keselamatan hidup seorang hamba, baik dunianya maupun akhiratnya. Kita perhatikan, kalau orang sudah mengucapkan satu perkataan yang salah, satu perkataan dusta, orang sudah memelintir ucapan, yang A jadi Z, yang Z jadi A, orang sudah memutarbalikkan fakta,
orang melakukan dusta, ghibah dan sebagainya, perhatikan hidupnya, tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Pasti ada apa? Perasaan ketakutan dalam hatinya, perasaan cemas dalam hatinya, nggak tenang hidupnya, nggak bisa tidur dia, makan nggak enak, tidur nggak enak. Kenapa? Dia kepikiran ucapannya yang salah itu. Tetapi ketika seorang mampu memelihara lisannya, mampu menjaga lisannya, maka hidup ini nggak ada yang perlu takutkan, nggak perlu takut dengan siapapun. Dia tenang dalam hidup ini, makan enak, tidur enak. Walaupun makannya sederhana, hanya tempe dengan sambal, tapi enak, tenang. Kenapa? Lisannya terjaga, lisannya terpelihara. Tidak gampang mengucapkan komentar, tidak gampang mengkritik sesuatu tanpa kebenaran dan dalil yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwasanya sahabat Uqbah bin Amir bertanya, "Qultu," aku berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa itu keselamatan? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan itu amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, rem lisanmu, jangan gampang mengkritik, jangan gampang berkomentar, jangan gampang berbicara. Waliyasaka baitak, luaskanlah rumahmu. Dalam artian apa luaskan rumahmu itu? Jangan kita menjadikan rumah itu sebagai sesuatu yang sempit, ya. Orang masuk itu nggak ada ketenangan di dalam rumah itu, ya, karena penghuni rumahnya nggak pernah beribadah, ya, tidak pernah menjadikan rumahnya sebagai tempat sholat sunnahnya, tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Walaupun rumahnya itu luas besar, tetapi orang masuk bertamu di dalamnya terasa sempit. Ini makna waliyasa'ka baituk, luaskanlah rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, tangisilah perbuatan-perbuatan burukmu. Jangan bangga dengan amal kita, jangan bangga dengan perbuatan baik kita, tapi apa? Tangisilah dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang diampuni dosanya baik yang lama maupun yang akan datang. Beliau masih beristighfar dalam sehari berapa kali? 100 kali. Bayangkan 100 kali. Kita berapa kali istighfar dalam sehari? 10 kali aja belum tentu, ya. Beliau 100 kali. Ketika ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin, yang mana beliau menyaksikan salat malamnya Nabi Muhammad itu, salat malam Rasulullah itu sampai kakinya bengkak-bengkak, Pak. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal beliau itu sudah dijamin oleh Allah ampunan, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Apa jawaban beliau ketika ditanya? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakuran, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau masih beristighfar sehari 100 kali. Apalagi kita yang berlumuran dosa ini, apalagi kita yang penuh dengan kesalahan, baik dari ucapan, penglihatan, pendengaran, langkah kaki, perbuatan tangan, dan lain sebagainya. Apakah ada jaminan buat kita untuk masuk surga kecuali dengan melakukan apa yang telah disyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, menjaga lisan dan memelihara kehormatan kita. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samata naja, man samata naja. Singkat hadis ini, Pak. Barang siapa diam, barang siapa diam, maka dia selamat. Ini kaidah. Ketika kita menghadapi sebuah perselisihan, menghadapi sebuah perbedaan pendapat, apalagi di kalangan ulama, di kalangan ustadz, di kalangan mubaligh, itu seringkali terjadi perbedaan pendapat. Maka jalan yang paling selamat adalah kita diam. Sudah, nggak usah komentar apa-apa, ya.
Daripada kita berkomentar, ya, mengucapkan sebuah perkataan malah tambah memperkeruh suasana, membuat ramai, membuat geger, ya. Akhirnya apa? Tidak akan tenang hidupnya. Man samata naja. Barang siapa diam maka dia selamat. Keluar dari jalan perselisihan lebih baik. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf lebih baik, lebih dicintai. Ini sebuah kaidah di mana kita harus melakukannya kala menghadapi perselisihan di kalangan kita. Kemudian wa min fawaidi siyalatil lisan, dan di antara faidah menjaga lisan berikutnya adalah annal a'dha'a kullaha tastaqimu biistiqamatihi kama annaha ta'awwaju wa tanharifu bin harafih. Seluruh anggota badan, Pak Bu, ternyata seluruh anggota badan kita mulai kepala sampai kaki itu akan istiqomah. Tolak ukurnya kalau lisannya istiqomah. Dan semua anggota tubuh itu akan melenceng kalau tolak ukurnya lisannya melenceng. Kita cek hadisnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," ketika anak cucu Adam berada di pagi hari mereka, pagi hari seperti ini, Pak, Bu, pagi hari seperti ini, fa innal a'dha'a kullaha, sesungguhnya anggota tubuh semuanya itu tukaffirul lisan, mengingatkan lisan kita. Fataqul, maka semua anggota tubuh ini berkata, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah wahai lisan terhadap kami. Kenapa? Fa innama nahnu bika, karena sungguhnya kami ini tergantung kamu. Seluruh anggota tubuh tergantung pada lisan kita. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau istiqomah kami akan istiqomah. Wa in i'wajajta i'wajajna, kalau kamu melenceng kami pun akan melenceng. Mari kita perhatikan orang yang kalimatnya, perkataannya, ucapannya benar, jujur, lurus, tingkah lakunya pun akan lurus, tidak banyak pola. Tetapi kita perhatikan orang-orang yang ucapannya menyelisih perbuatannya, yang ucapannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Kita lihat ucapannya sudah nggak sesuai dengan perbuatannya. Ini apa berarti apa? Kalau lisannya melenceng, maka seluruh anggota tubuh pun akan melenceng. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam firman-Nya dalam surah As-Saff ayat kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berbicara tapi enggak melakukannya? Kabura maqtan indallah, amat besarlah murka Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun, kalau kamu berbuat, kalau kamu berkata tapi tidak melakukan perbuatannya. Kalimatnya tidak ditepati. Orang memerintahkan keluarganya untuk berjilbab, ya, istrinya untuk berjilbab. Orang memerintahkan anak-anaknya untuk sholat di masjid, tapi sendirinya ketika azan malah asik-asik santai di rumah. Loh Pak, katanya memerintahkan ke masjid, tapi kok Bapak malah di rumah. Lah ini, ya. Apalagi yang lebih besar lagi, ya. Zaman sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, kita melihat banyak sekali contoh-contoh figur yang lisannya melenceng, maka perbuatannya pun melenceng. Kita banyak sekali kita perhatikan, sudah kita temukan banyak sekali kejadian di negara kita ini. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa fi siyalatil lisan raf'atun lil 'abdi wa 'uluwun fi darajatihi wa fawzun bi ridwanillahi tabaraka wa ta'ala. Dan dalam memelihara lisan, dalam menjaga lisan terdapat apa?
keutamaan, kemuliaan bagi seorang hamba. Wa uluwun fi darajatihi, tingginya derajat manusia. Wa fawzun biridwanillahi tabaraka wa ta'ala, dan keberuntungan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah siapa? Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa itu salah satunya apa? Dengan memelihara lisan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dalam banyak ayat Allah berfirman, wa qulu qawlan ma'rufa wa qulu qawlan karima wa qulu lahum qawlan maysura. Ucapan yang lurus, ucapan yang halus, ucapan yang mulia. Ini banyak sekali Allah gandengkan dengan apa? Perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengambil janji dari Banu Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idh aqadna mitsaqa bani Israel, dan sungguh telah kami ambil janji dari Bani Israel. Apa itu? Alla ta'budu illallah, janganlah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakini, kepada orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berucap kepada manusia dengan husna, ucapan yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian Allah berfirmankan apa? Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Bani Israel, Pak, generasi yang paling beling sedunia. Kita melihat rekam jejak Bani Israel, berapa ucapan yang dilanggar oleh Bani Israel. Ada yang bisa menyebutkan? Ini ada hadiahnya ini, ya. Ada hadiahnya ya. Ada yang bisa menyebutkan berapa ucapan Bani Israel, janji Bani Israel yang dia langgar? Yang dia langgar berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk kemana? Ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Filistin, tanah Palestina di bumi Syam. Apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Di sana itu wahai Musa terdapat kaum-kaum yang sangat perkasa, yang sangat kekuatannya sangat menggentarkan kami. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Ini ya, kurang ajarnya Bani Israel seperti ini. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Maka wahai Musa, sudahlah, kamu saja sama Tuhanmu yang berangkat perang. Inna hahuna qa'idun, kami duduk di sini aja menunggu. Loh, kurang ajar seperti apa itu Bani Israel? Ucapannya sangat kurang ajar. Apalagi kemudian dalam masalah menjaring ikan, ya, pada hari Sabtu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengambil janji hari Sabtu untuk beribadah, full beribadah, tidak boleh beraktivitas apapun kecuali ibadah. Mereka berjanji akan melakukannya, tapi apa? Mereka akali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan apa? Malam Sabtunya sudah masang jaring, Pak, sudah masang pukat di laut. Ya, hari Sabtu ketika ikan-ikan panen, otomatis apa? Jaringnya penuh, tinggal ngambil pada Sabtu malamnya. Wal'iyadzubillah. Ini Bani Israel. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan mereka. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami enggak akan percaya kepada kamu, kami enggak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan terang-terangan. Loh, coba. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Hei Musa, kami ini enggak bisa sabar kalau cuma satu macam makanan saja. Padahal Allah sudah memuliakan mereka dengan manna dan salwa. Manna dan salwa, Pak, itu makanan paling nikmat pada masa itu. Dari surga langsung, bukan dari bumi, dari surga itu. Manna itu apa? Sejenis manisan, ya. Madu, seperti madu itu, manna. Salwa burung puyuh, ya. Kurang enak apa itu makanan itu? Tapi apa mereka minta apa? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana
mimma tumbitul ard. Hei Musa, kami ini nggak sabar, nggak akan bisa sabar, nggak akan puas kalau cuma manna sama salwa terus saja makanan kami. Coba kamu berdoa aja supaya Allah menumbuhkan dari bumi ini mimbakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha, kacang-kacangannya, bawang-bawangnya, timun-timunnya. Akhirnya apa? Allah tepati janji itu. Akhirnya apa? Mereka tidak lagi makan makanan manna dan salwa, tapi mereka makanan yang atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Nabi Musa. Apakah kalian mau mengganti yang baik dengan yang lebih rendah dari itu? Wal'iyadu billah. Ini adalah apa? Konsekuensi daripada ucapan yang jelek, ucapan yang buruk. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, betul-betul Allah Subhanahu wa taala tepati perkataan mereka itu. Wal'iyadu billah. Ini profil-profil orang-orang yang ucapannya dengan perbuatannya berselisih, Pak. Ya, ucapannya tidak ditepati oleh perbuatannya. Maka apa? Kabura maqtan indallah. Murka Allah Subhanahu wa taala sangat besar untuk orang-orang yang perbuatannya tidak sama dengan ucapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang menjaga lisannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Rawahu Tirmizi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, berbicara satu kalimat, min ridwanillah, yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, ia tidak menghiraukannya, bah dirungokno, bah gak dirungokno, pokoknya wis dinasihati baik-baik. Nasihat kebaikan tentunya. Kemudian apa? Yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Dengan ucapan yang baik itu Allah angkat dia beberapa derajat. Allah muliakan dia beberapa derajat. Mungkin ucapan itu sederhana, tidak mengefek kepada orangnya, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena ucapan baiknya itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wasiyanatul lisan milakun lil amri kulli. Kemudian menjaga lisan adalah al-milak. Al-milak yakni pengendali, pengontrol. Apa yang dikontrol? Lil amri kullihi, semua urusan, pengendali semua perkara, pengendali semua urusan hidup kita. Bal huwa aslul khairi kulli, bahkan itu adalah pokok kebaikan, seluruh kebaikan. Kama yadullu lidzalika haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah kau wahai Mu'adz aku beritahu tentang pengontrol, pengendali semua urusan itu? Qultu, Mu'adz berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisani, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Wa qala, dan berkata, kuffa alaika hadza, jaga ini, pelihara ini. Kemudian Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kami akan disiksa karena ucapan kami? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ibumu kehilanganmu. Ini adalah ungkapan apa namanya? Ungkapan Rasulullah ini apa ya? Sangat mencela pertanyaan itu. Ibumu kehilanganmu, nemen kamu itu wahai Mu'adz pertanyaanmu. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, dan apakah orang yang nanti
di neraka, diseret wajahnya, berjalan diseret wajahnya, bukan kakinya, wajahnya Pak diseret di atas api neraka. Apakah itu terjadi kalau bukan karena hasil panenan daripada ucapan kita, panenan daripada ucapan manusia, daripada lisan-lisan kita? Satu kalimat saja Pak, kalau itu tidak benar, kalau itu tidak baik, ucapan yang dusta, ucapan yang mengandung fitnah dan lain sebagainya, konsekuensinya berat. Di akhirat nanti apa? Diseret di atas mukanya. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang-orang yang diseret wajahnya lebih mendapat hidayah daripada mereka yang berjalan lurus ala siratim mustaqim, di atas sirat yang lurus itu? Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari yang demikian itu. Wa fi hadzal ma'na, dan semakna dengan ini, yaqulu Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, berkata Yunus bin Ubaid, seorang salafus saleh, ma ra'aitu ahadan lisanahu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika salahan fi sa'iri amalih. Tidaklah aku melihat orang yang ucapannya lurus, ucapannya benar, melainkan pasti kelakuannya, tindak tanduknya, perbuatannya, amalnya juga pasti akan benar. Karena apa? Dikontrol oleh lisannya tadi. Contoh, ada seseorang yang memerintahkan keluarganya untuk apa? Membaca Al-Quran, untuk sholat di masjid. Ketika dia mau males-malesan Pak ke masjid, Allahu Akbar azan, dalam hati ini males kayaknya, waduh lagi kesel re awak dewe ini, habis kerja tandang gawe ya, kesel capek, kayaknya berat untuk ke masjid. Tapi diingatkan sama hatinya, kamu ingat pernah memberikan nasihat kepada anakmu, kamu suruh ke masjid tapi kamu gak ke masjid. Akhirnya apa? Ya sudahlah, saya berangkat. Nah, dikontrol oleh apa? Oleh lisan kita. Kita ingat, oh iya saya pernah mengucapkan ini dulu, saya pernah memberikan nasihat ini dulu kepada anak saya, kepada keluarga saya, maka saya harus apa? Menepatinya. Akhirnya apa? Dia berangkat ke masjid. Akhirnya apa? Yang tadinya mau berbuat jelek nggak jadi. Karena apa? Karena lisannya mengingatkan dia. Ini yang dimaksud al-milak, pengontrol, pengendali semua urusan. Kemudian di antara buah-buah menjaga lisan yang lain adalah annahu alamatun min alamatil iman wa khislatun min khisalid din, bahwa menjaga lisan, memelihara lisan adalah salah satu ciri daripada benarnya iman seseorang dan perkara dari perkara agama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang pasti hadis ini sudah kita kenal. Man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut, maka ucapkanlah perkataan yang baik, kalau gak bisa begitu diam lebih baik. Falyaqul khairan au liyasmut. Ini adalah bagian dari apa? Ciri-ciri keimanan seseorang, benarnya iman seseorang. Kalau kita gak mampu mengubah dengan ucapan, ada sebuah kemungkaran, kita melihat kemungkaran, misalkan maksiat, judi, ya, mendem dan sebagainya, kita mau mengingatkan sudah gak mampu dengan lisan, ya sudah diam aja, kita ingkari. Itu lebih baik. Dzalika ataful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Karena apa? Kita gak mampu mengingatkannya. Ya, itu. Kemudian warawal Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan istiqomah iman seseorang hamba, hatta yastaqima qalbuh, sampai istiqomahnya lisannya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dan hatinya tidak akan istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah pula. Berpengaruh Pak, jadi ucapan itu berpengaruh terhadap hati, terhadap apa? Amal perbuatan kita berpengaruh.
terhadap keimanan kita. Bisa jadi iman seseorang melemah, iman seseorang turun karena apa? Karena ucapannya sendiri. Banyak terjadian seperti itu. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal ini. Kemudian yang terakhir, sebelum kita berucap, sebelum kita berkata, kita harus memikirkan apakah ucapan kita ini membawa manfaat ataukah membawa mudarat, ataukah menyakiti orang. Kadang-kadang ada ucapan tuh maksudnya baik, Pak, nasihat, maksudnya tujuannya mengingatkan orang akan kebaikan, tapi mungkin caranya tidak tepat. Ya, cara memberikan nasihatnya kurang baik, kurang halus, atau mungkin kondisinya kurang pas di depan umum. Ya, atau kita menegur orang yang lebih tua dari kita, mungkin kurang pas. Maka hendaknya kita mikirkan dulu, apakah ucapan kita itu mau bermanfaat atau menyakiti orang atau memberikan mudarat. Kalau ternyata ucapan itu bermanfaat, maka silakan kita berbicara, nggak ada masalah. Tapi kalau ucapan itu ternyata berkonsekuensi menyakiti orang atau membawa mudarat atau bikin geger, lebih baik kita diam saja, jangan berbicara. Kenapa? Karena kalau kita berbicara, khawatir nanti terjadi permusuhan satu sama lainnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang tadinya bersaudara, tadinya bersatu, berkumpul, berteman, kemudian apa? Jadi musuh-musuhan karena gara-gara masalah lisan. Illal muttaqun, kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermusuhan selama-lamanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini sudah masuk isyraq ya. Insyaallah Subhanahu wa taala beberapa faedah yang saya berikan pada kesempatan hari ini tentang menjaga lisan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita semua mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia muttaqin, sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhonya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan diridhai olehnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ini ada sedikit souvenir ya. Ada sedikit souvenir untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan. Ini enaknya gimana? Iya. Baik. Ini ada beberapa ya. Baik, siap-siap ya. Ini pertanyaan pertama dari saya. Kita ini untuk menguji bapak-bapak ini nyimak apa ngantuk ya, gitu ya. Ibu-ibu juga seperti itu. Tayyib, yang pertama ada pertanyaan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya salah satu tanda keimanan seseorang adalah berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, maka dia diam. Siapa yang bisa menyebutkan lafadz hadisnya? Ada? Yang bisa menyebutkan lafadz hadisnya siapa? Ada? Yang di luar mungkin? Atau ibu-ibu silakan, tidak apa-apa. Tidak usah malu-malu. Ada? Yang bisa menyebutkan hadis? Hah? Yang penting angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu ya. Ini ada berapa? Ada 4 ini ya, ada 4 ini. Monggo Pak, yang tahu mungkin silakan. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Ini insyaallah manfaat semua ini insyaallah. Ya. Antum bawa pulang ke rumah ya, dibaca oleh keluarga, ini menjadi jariah. Jariah buat yang ngasih, jariah juga untuk antum ya. Ini manfaat ini.
Silakan, nggak apa-apa. Fadhal. Yang ibu-ibu mungkin akhwat, silakan kalau pengen menjawab, nggak apa-apa. Iya. Iya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Betul, sahih ya. Silakan diambil ini satu. Ya, jazakallah khairan. Tayyib. Tayyib. Ini masih ada 3 lagi ya. Tayyib. Pertanyaan yang kedua, dalam surat apa, ayat berapa? Dalam surat apa, ayat berapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya kepada orang-orang yang mampu menjaga lisannya dengan ampunan dan bagusnya amal seseorang hamba itu. Ayat ini sering sekali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah, dalam beliau memberikan nasihat, sering diucapkan oleh beliau ini, ayat ini. Kalau kita tiap Jumat menyimak khatib-khatib Jumat pasti tahu ayat ini. Di awal pembukaan pasti ada itu. Ada yang mampu? Pak, silakan Bapak, silakan. Al-Ahzab ayat 70 71. Ahsantum sahih, barakallahu fikum. Silakan diambil Pak ini hadiahnya. Monggo Pak, silakan. Yang mana? Betul ya, Al-Ahzab 70 71. Sahih. Jazakallahu khairan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahih. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan lagi. Dalam surah apa, ayat berapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap hambanya untuk tidak mengucapkan perkataan yang buruk kepada kedua orang tuanya? Ada yang tahu mungkin? Dalam surah apa, ayat berapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak mengucapkan perkataan yang buruk kepada orang tuanya, terutama kalimat ah. Kalimat ah ya, silakan. Ayat berapa? Surat Yusuf As-Saff 2 dan 3. Kurang tepat ya, ada yang lain? Al-Isra 23 24. Sahih ya. Ayo silakan diambil hadiahnya ini. Betul, Al-Isra 23 24. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kalian mengatakan ah kepada orang tua kalian dan janganlah membentak mereka. Ya, jazakallahu khairan. Kemudian terakhir, ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Tayyib. Tayyib, sahih. Ibu-ibu mungkin ya, ada satu mungkin yang mau partisipasi, silakan. Yang keempat, tadi yang dengar pasti tahu, sahabat siapa yang diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia berangkat ke Yaman. Di antara isi wasiatnya disuruh menjaga lisannya. Kuffa alaika hadza. Sahabat siapa, Bu? Ada yang tahu? Ya? Mu'adz bin siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Sahih ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Ini silakan diambil. Tayyib. Jazakallahu khairan. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu yang tersisa apabila ingin bertanya kami persilakan. Kalau tidak ada maka kami tutup dan kami akhiri. Monggo kalau ada yang mau tanya. Silakan Bapak.
Taib, apakah dalam dunia saat ini dengan adanya medsos ya, WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian yang lain sebagainya, apakah chatting ya, postingan atau tulisan itu juga bisa dihukumi sama dengan lisan? Jawabannya adalah sama. Karena apa? Apa yang kita tulis dalam postingan, dalam chattingan itu adalah hasil dari olahan ini, Pak, olahan pikiran kita dan lisan kita. Pastikan dalam hati kita berkata-kata sambil tangan kita menulisnya, kan begitu ya. Maka itu adalah sama dengan lisan kita. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam bermedsos. Jangan sampai kalau komentar ya, apalagi sekarang zamannya stiker ya. Antum tahu ya stiker WhatsApp itu ya, itu luar biasa, Pak. Kalau salah ngeklik aja, Pak, bahaya itu. Ya. Bahaya itu. Banyak sekali, Pak, kejadian gara-gara stiker jadi gak sopo-sopoan, itu banyak. Ya, gara-gara komentar di WhatsApp, besoknya ketemu gak nyapa sama sekali, padahal rumahnya sebelahan, tetangga, tapi gak nyapa sama sekali. Rupanya buntutnya karena WhatsApp-nya, ya. Banyak sekali, apalagi dipelintir-pelintir, ini luar biasa, ya. Jadi Bapak tulisan di internet, apakah itu blog ya, apakah itu WordPress ya, atau di medsos, itu sama dengan lisan kita. Kita harus berhati-hati ya. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain mungkin, Pak? Silakan satu lagi. Atau ibu-ibu mungkin? Nggak ada? Tidak ada ya? Kalau nggak ada maka kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu memelihara lisan kita, mampu menyesuaikan amal kita dengan lisan kita. Kita akhiri kajian kita dan mohon maaf apabila selama penyampaian ada yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.